pagi hari ini dan ucapan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pengendara roda 2 maupun roda 4 karena hadirnya kami mungkin sedikit mengganggu aktivitas perjalanan dari Bapak Ibu sekalian. Tetapi hadirnya kami di tengah-tengah jalan hari ini atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kita sampaikan saudara-saudara. Kepolisian mohon kooperatif. Terus merosotnya harga komoditas jagung di Kabupaten Dompu dan Bima sejak pekan kemarin, kini mulai menuai reaksi keras dari masyarakat. Di Kabupaten Dompu sendiri hari ini, Rabu Suara Semesta, YouTuber tanggal 17 April tahun 2024 diketahui ada dua aksi demonstrasi yang digelar secara besar-besaran, yaitu di Kecamatan Manggelewa dan di wilayah pusat kota Dompu. Di Manggelewa, aksi demonstrasi digelar secara besar-besaran oleh Aliansi Rakyat Tani Menggugat ARTM, dan melibatkan ratusan petani jagung yang berasal dari berbagai desa yang ada di kecamatan Manggelewa. Masa aksi yang sebagian besar terkonsentrasi di Desa Soriutu itu, menyampaikan kekecewaan dan kecaman kepada Bupati Dompu yang terkesan apatis terhadap penderitaan petani, seperti masalah anjloknya harga jagung yang saat ini tengah mendera. Dimas Satria, selaku koordinator dalam orasinya, menuntut Bupati Dompu agar sesegera mungkin mengambil langkah strategis dalam mengatasi anjloknya harga jagung yang telah merugikan petani, sekaligus membuktikan keberpihakan pemerintah daerah terhadap rakyatnya. Bupati Dompu jangan diam saja, segera atasi masalah anjloknya harga jagung yang telah merugikan rakyat, kecam Dimas yang juga Ketua LMND Cabang Dompu itu. Selain itu, masa juga meluapkan kekecewaannya kepada Bupati Dompu dengan melakukan aksi blokade jalan transnasional Sumbawa, Dompu dan mengakibatkan kemacetan panjang sejauh kurang lebih 6 km. Sejumlah aparat keamanan dan pihak kepolisian yang dikomandani langsung Kapolres Dompu, AKBP Zulkarnain SIK, sekitar pukul 10.25 WITA berusaha melakukan negosiasi dengan ratusan massa aksi untuk membuka akses jalan transnasional yang diblokade. Upaya negosiasi Kapolres Dompu tersebut sama sekali tidak membuahkan hasil. Hal itu memicu aparat keamanan untuk membubarkan paksa aksi demonstrasi dan membuka paksa blokade jalan. Tindakan represif yang telah dilakukan aparat keamanan itu menyulut emosi ratusan massa yang mayoritas adalah kaum ibu-ibu. Sempat terjadi ketegangan dan adu mulut antara massa aksi dan kepolisian yang akhirnya berbuntut kericuhan serta mengakibatkan dua orang dari demonstran, yakni Syarif 20 tahun, dan Ramli, 28 tahun, mengalami luka-luka hingga harus dilarikan ke RSUD terdekat. Anggota Polres Dompu membubarkan secara paksa massa yang blokade jalan di Manggelewa. Sementara itu di pusat kota Dompu sendiri, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah IMM Cabang Dompu menggelar aksi serupa yang dipusatkan di depan kantor Bupati Dompu guna menuntut Bupati agar memperhatikan masalah anjloknya harga jagung yang dinilai telah merugikan petani jagung. Walau hanya dilakukan oleh puluhan massa, aksi demonstrasi yang dilakukan IMM itu sempat mengakibatkan kemacetan dan sepanjang jalan Beringin Dompu mengalami lumpuh total beberapa jam. Usai menyampaikan orasi dan tuntutannya, sekitar pukul 11 WITA massa IMM membubarkan diri karena tidak dapat menemui Bupati Dompu yang menurut informasi sedang menghadiri acara Hatkap. Bima ke-209. Sampai berita ini diliput langsung wartawan Papi Brutal melaporkan TKP Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu. Papi Brutal melaporkan. Waalaikumsalam. Izin kebetulan dengan Pak Sekda ya. Nah, terkait masalah demo yang ada di Kecamatan Manggelewa, nah harapannya Pak Sekda sendiri supaya tidak ada terjadi blokir jalan lagi seperti ini. Ya, jadi kami dari pemerintah daerah tetap berupaya untuk bagaimana menstabilkan harga jagung ini. Ya, karena ya tentu tujuan pemerintah adalah bagaimana meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan adanya pendapatan yang wajar dari hasil pertanian terutama jagung. Ya, memang pemerintah daerah sudah mengantisipasi beberapa bulan yang lalu ya, karena ini sudah kejadian tahunan, karena di mana setiap panen raya pasti ada gejolak atau fluktuasi harga. Dan pemerintah sendiri sudah berkoordinasi dengan
terhadap pengusaha jagung untuk bagaimana bisa menyerap jagung petani tentu dengan harga yang wajar. Namun semuanya ini kembali kepada mekanisme pasar. Ya, karena harga ini tergantung dari harga yang ada di Jawa. Ya, memang kami dari pemerintah atas keresahan masyarakat yang disuarakan oleh para elemen masyarakat dengan berdemo dan sebagainya, sudah berkoordinasi juga dengan pemerintah pusat dan sudah bersurat ke Kementerian Pertanian maupun ke Badan Pangan Nasional untuk bagaimana bisa menstabilkan harga. Ya, tentu ada harapan mungkin dengan intervensi pasar sehingga harga jagung di Dompu maupun di wilayah lain bisa stabil, minimal sama dengan standar harga yang ditetapkan oleh Bappenas 4.200 untuk yang kadar airnya 15%. Kalau bisa yang di bawah itu ya, minimal 4.200. Kalau ada lebih dari itu ya akan lebih bagus lagi, karena memang dengan harga yang lebih baik akan bisa menutupi kos produksi petani dengan mahalnya pestisida, obat-obatan maupun pupuk subsidi yang kuotanya sangat terbatas untuk Kabupaten Dompu, hanya sekitar 30% dari kebutuhan yang ada. Ya. Harapannya Pak Sekda sendiri supaya tidak lagi anarkis blokir jalan ini, Pak Sekda. Ya, jadi cara yang demokratis, cara yang elegan adalah ya boleh untuk menyampaikan aspirasi, pemerintah kabupaten siap tangan terbuka untuk menerima, tapi dengan catatan tidak boleh melakukan aksi anarkis termasuk untuk memblokir jalan karena ini mengganggu kepentingan umum. Ya. Siap. Makasih Pak Sekda. Ya.